Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Jibramukti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab UTS Audit Sistem Informasi, yang dimana karena NPM saya ganjil, maka saya akan menjawab pertanyaan UTS yang ganjil. Langsung saja kita ke soal yang nomor 1. Audit sistem informasi sangat penting dilakukan oleh organisasi. Ada 3 hal yang harus Anda jelaskan sebagai berikut, yaitu who, siapa saja orang yang terlibat, what, teknik apa yang digunakan, dan how, bagaimana metodologinya. Kita bahas yang pertama, yaitu who. Siapakah yang terlibat dalam audit sistem informasi? Mereka yang terlibat dalam audit sistem informasi adalah mereka yang memiliki kepentingan internal dan eksternal, seperti pemangku kepentingan dalam perusahaan yang memiliki kepentingan dalam menghasilkan nilai dari investasi IT. Yang kedua, pemangku kepentingan internal dan eksternal yang menyediakan layanan IT. Ketiga adalah auditor. Maaf, saya lupa menulisnya. Yang ketiga adalah auditor. Lanjut ke yang kedua, what. Teknik yang dapat dilakukan pada saat melakukan audit sistem informasi. Ada 3 teknik dari satu teknik audit berbasis komputer, yaitu yang pertama adalah audit ruang komputer, di mana nomor 1 itu dokumen sumber tersedia dalam bentuk kertas, bahasa non-mesin, artinya masih kasat mata dan dilihat secara visual. Lalu yang kedua, dokumen-dokumen disimpan dalam file dengan cara yang mudah ditemukan. Yang ketiga, yaitu keluaran dapat diperoleh dari daftar yang terinci dan auditor mudah menelusuri setiap transaksi dari dokumen sumber kepada keluaran dan sebaliknya. Lalu yang kedua ada audit through komputer, di mana sistem aplikasi komputer memproses input yang cukup besar dan menghasilkan output yang cukup besar pula, sehingga memperluas audit untuk meneliti keabsahannya. Lalu bagian penting dari struktur pengendalian intern perusahaan terdapat di dalam komputer realisasi yang digunakan. Lalu yang ketiga adalah audit with komputer, di mana auditor memanfaatkan komputer sebagai alat bantu audit. Lalu biasanya memanfaatkan general audit software seperti ACL atau IDEA, ataupun juga perangkat lunak lainnya seperti Excel, Visual Pro, dan juga Norton Utilities. Lalu yang ketiga, how. Bagaimana metodologi yang digunakan pada saat audit sistem informasi? Dalam metodologi analisis audit sistem informasi, untuk pengembangan sistem menggunakan metodologi analisis dan desain sistem struktur, atau bahasa Inggrisnya Structure System Analysis and Design. Metodologi analisis dan desain terstruktur adalah metodologi yang digunakan pada tahap analisis dan tahap desain. Metodologi ini termasuk dalam kelompok data-oriented methodologies yang menekankan pada karakteristik dari data yang akan diproses. Lebih spesifik, metodologi analisa dan desain terstruktur masih masuk dalam kategori data flow-oriented methodologies, di mana metodologi ini didasarkan kepada pemecahan dari sistem ke dalam modul-modul berdasarkan tipe elemen data dan tingkah laku logika modul tersebut di dalam sistem. Dengan metodologi ini, sistem secara logika dapat digambarkan secara logika dan juga digambarkan secara logika, lalu arus datanya dan hubungan antar fungsinya di dalam modul sistem audit. Lanjut ke soal nomor 3, karena saya ganjil. Sebutkan serta jelaskan hal apa saja yang terkait dengan IT resource dalam COBIT Framework. IT resource dalam COBIT Framework, yaitu yang pertama adalah IT memiliki data-data. Tujuan dari proses ini adalah memastikan semua data lengkap, akurat, dan juga valid selama proses input, update, dan juga penyimpanan. Lalu yang kedua ada IT memiliki sistem aplikasi, di mana tujuan dari proses ini adalah untuk menyediakan fungsi-fungsi yang telah terotomatisasi dan juga secara efektif mampu mendukung proses bisnis. Lalu yang ketiga ada IT memiliki teknologi, di mana tujuan dari proses ini adalah menyediakan berbagai platform yang tepat untuk mendukung aplikasi bisnis. Terakhir adalah IT memiliki sumber daya manusia, di mana tujuan dari proses ini adalah mengelola sumber daya manusia yang memenuhi kebutuhan bisnis untuk memperoleh dan merawat tenaga kerja yang termotivasi serta cakap dan juga mampu memaksimalkan kontribusi personel untuk proses IT. Sekian jawaban saya untuk soal UTS nomor 1 dan 3 karena NPM-nya ganjil. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.